GTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita, memberikan iman, memberikan Islam, memberikan begitu banyak hidayah, taufiknya, dan salah satunya memberikan kenikmatan majelis pada saat ini, di mana telah berkumpul beliau Ustadz Mubarak Mualim, Ustadz Muhammad Syahri, dan rekan-rekan pegiat dakwah lainnya. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Mari ibu-ibu pengurus tahsin, majelis tahsin Pandaan, untuk disiapkan berbagai pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga, ekonomi, dan lain-lain nanti, agar bisa secara langsung disampaikan pada beliau, termasuk pada rekan-rekan pegiat dakwah di wilayah Pandaan, Sukorejo dan sekitarnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada beliau. Mungkin dari kami itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwati fillah, saudara-saudara dan saudara-saudariku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan sunnah, di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini satu nikmat yang besar ketika kita mengikat persaudaraan kita semata-mata hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan yang singkat ini, kebetulan kami dalam perjalanan kembali dari Batu ke Surabaya, dan sempat bersilaturahmi di rumah Abu Hammam di majelis tahsin Pandaan, ya. Satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan seorang mukmin, seorang muslim dan saudaranya adalah pertemuan yang selalu menyenangkan, menggembirakan, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengikat kita dalam persaudaraan kita di atas iman pada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah benar-benar mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita sebuah surat dalam Al-Quranul Karim tentang waktu, tentang ilmu, tentang memanfaatkan umur kita selama hidup di dunia ini dan sebaik-baiknya, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat yang ringkas, pendek, singkat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran dan wasiat-mewasiati dalam kesabaran. Nah, ayat ini atau surat ini adalah surat yang singkat namun mengandung kehidupan seorang mukmin, ya, yang terdapat pada mereka ciri-ciri orang-orang yang tidak merugi. Karena pada hakikatnya semua manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla berada dalam kerugian. Ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian Allah memberikan pengecualian empat sifat. Apabila seorang memiliki 4 kriteria, 4 perangai, 4 sifat ini, maka dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Kemudian iman itu tidak hanya ucapan dengan lisan, iman tidak hanya pengakuan dalam hati, tetapi iman juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Dalam amal perbuatan, makanya dari itu iman atau amal adalah bagian dari iman. Dan tidak bisa dipisahkan antara iman dengan amal seseorang atau amal ibadah, amal perbuatan seseorang. Nah, oleh karena itu iman yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah betul-betul beriman sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka beriman dengan mengucapkan kalimat iman, mereka beriman dengan pengakuan dalam hati mereka, dan mereka beriman dengan mewujudkan amal perbuatan dengan seluruh anggota badan mereka. Illal ladzina amanu. Makanya Allah kemudian melanjutkan dengan wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh ini adalah amal yang memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Syarat kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan amal yang soleh. Nah, di dalam kita beramal, ya, tentu amal ini juga ada hal-hal lain yang patut kita perhatikan agar amal kita itu sempurna. Selain dari kita memperhatikan 2 syarat diterimanya amal, yaitu iman, yaitu seorang beramal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah dia melakukan suatu amal soleh benar-benar sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal perbuatan agar sempurna, hendaknya amal itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak setengah-setengah. Seorang yang sholatlah dengan sungguh-sungguh. Makanya Allah memberikan yakni keterangan tentang orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang menang di kalangan kaum mukminin adalah orang-orang yang sholatnya plus kehusyuan, tidak sekedar sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang sholat, orang-orang beriman, yang mana di antara sifat mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, kehusyuan ini salah satu bentuk dari kesungguhan dalam sholat. Dengan setelah dia memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukun sholat, syarat sholat dan semuanya, kemudian dia menghidupkan sholat itu dengan ruhnya sholat, yaitu kehusyuan di dalam sholat. Jadi kesungguhan dalam beramal ini sangat sangat diperintahkan sebetulnya. Makanya kita melihat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabiullah Yahya, ya, dan para nabi yang lainnya, ya, kepada Yahya Allah berfirman, yaitu ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab itu dengan sepenuhnya, dengan kekuatan, artinya kesungguhan. Ya, maka amal perbuatan, amal ibadah itu pun demikian. Hendaknya betul-betul kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Dalam sholat kita, zakat kita, ya. Kemudian amal-amal ibadah yang lainnya, termasuk dalam kita mengajar, dalam kita mendidik, ya. Hendaknya dengan penuh kesungguhan. Karena ini salah satu di antara penyempurna amal. Jadi kesungguhan itu adalah penyempurna amal. Ya, bukan syarat sahnya amal.
tapi sebagai sesuatu yang menyempurnakan amal seseorang. Kemudian kita melihat juga bahwa Nabi alaihissalam, beliau dalam sholatnya, dalam ibadahnya, betul-betul beliau bersungguh-sungguh dalam sholatnya. Satu contoh apa yang dikabarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang sholat tarawih atau sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kalian bertanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, ini contoh-contoh tentang kesungguhan di dalam beramal. Dan telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan, ya, kataba al ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mengharuskan, Allah mewajibkan untuk seorang itu berbuat baik dalam segala hal. Artinya berbuat maksimal dalam semua apa yang dia lakukan. Dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, ya, dalam akidahnya, dalam tauhidnya, ya, dalam dia bermuamalah. Intinya kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam semua tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita. Ya, seorang yang sebagai guru, dia hendaknya, ya, betul-betul bersungguh-sungguh dalam, ya, dalam mengajar. Seorang yang dia sebagai pekerja, ya, atau pegawai juga demikian. Dia pada hakikatnya diperintahkan untuk sungguh-sungguh dalam amalnya, dalam kerjaannya. Ya, demikian pula para dakwah, para dai, para duat bersungguh-sungguh dalam dakwah mereka. Maka, ya, bahkan yang diberi contoh dalam hadis ini, ya, ini menunjukkan tentang seorang dianjurkan untuk maksimal dalam beramal, dalam berbuat sesuatu amalan, yaitu kata Nabi alaihissalam, fa idza dzabhtum fa idza qataltum fa ahsinil qitlata. Kalau kamu membunuh yang dalam peperangan, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinidz dzibhata. Dan apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Bagaimana contoh berbuat baik dalam menyembelih? Yang itu merupakan satu hal yang maksimal dalam perbuatan baik kepada binatang yang disembelih, yaitu falyuhidda ahadukum syafratahu, ya, wal yurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian ketika akan menyembelih, dia menajamkan, mengasah betul pisaunya, ya, supaya ketika dia menyembelih tidak menyiksa binatang sembelihan itu. Dan hendaknya dia menyamankan binatang sembelihannya. Ini contoh-contoh kecil. Maka dalam semua hal, seorang ajar Quran, ngajarlah sungguh-sungguh. Seorang dia berdakwahlah dengan sungguh-sungguh. Seorang diberikan amanah, lakukanlah amanah itu dengan sungguh-sungguh. Maka semua ini adalah kaitan dengan Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dalam segala hal. Bahkan diberi contoh tadi tentang membunuh. Kalaupun dalam peperangan, ya, harus membunuh seseorang, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maka kita dianjurkan untuk memaksimalkan amal-amal ibadah kita. Ini termasuk penyempurna amal itu. Kemudian yang kedua dari syarat syarat sempurnanya suatu amal adalah tidak menunda-nunda amal itu. Ada kesempatan, ada peluang untuk kita berbuat, bekerja, beramal, jangan menunda-nunda. Karena Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu, pentingnya umur. Kadang-kadang kita ini menunda suatu pekerjaan, akhirnya ya tidak tercapaikan. Kadang-kadang kita ada tetangga kita sakit, kita kenal, kita mendengar berita atau teman fulan sakit, opname di rumah sakit. Kemudian kita menunda-nunda ketika akan menyambangi, kita menunda. Tahu-tahunya datang berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fulan telah meninggal. Hanya hilang kesempatan yang baik sebetulnya. Mungkin kita masih bisa bertemu dengannya, kita memberi nasihat padanya, memberikan semangat kepadanya, berikan dia itu untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Tapi peluang itu hilang karena apa? Salah satu sebab adalah karena kita menunda-nunda. Ini contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak dalam realita kehidupan kita, tidak sedikit amalan kebaikan yang terkadang kita menunda-nunda mengerjakannya, akhirnya luput dari kita.
Kesempatan itu hilang. Peluang itu hilang. Nah, oleh karena itu, di antara sebab agar amal ibadah kita itu sempurna, hendaknya tidak menunda-nunda. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Bersegera diperintah untuk, jadi jangan menunda. Ayo bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini kita diperintahkan untuk bersegera di dalam beramal. Artinya tidak menunda-nunda. Ya, sekarang satu contoh nyata dalam kehidupan kita. Mungkin dahulu ada orang menunda-nunda mengerjakan ibadah haji karena dia tidak menyangka, dipikir bahwa sistem dulu itu tetap berlaku. Siapa punya duit dia yang berangkat. Sekarang ternyata sudah berubah sistem itu. Orang yang punya duit pun tidak gampang naik haji sekarang ini. Ya, ini contoh ya, supaya kita ini tidak menunda-nunda dalam melakukan satu amal kebaikan. Sekarang orang pergi haji mungkin menunggu sampai 20 tahun, 30 tahun, ya. Nah, ya, ini suatu hal yang kita patut untuk mengambil pelajaran. Ya, jadi jangan sampai kita menunda-nunda. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih kemenangan, meraih surga Allah, meraih ridha Allah, hendaknya orang yang berlomba itu berlomba. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, satu pesan yang indah dari beliau tentang amal dan berlomba dalam beramal. Kata beliau, ya, man nafasaka fid dunya faqallidha ala unuqi atau fi unuqi. Barang siapa yang berlomba dengan Anda dalam hal berkaitan dengan dunia, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Wa man nafasaka fil akhirati fanafishu. Tapi barang siapa yang berlomba denganmu dalam masalah berkaitan dengan akhirat, maka berlombalah dengan dia. Tapi kalau dunia, silakan berikan dunia itu padanya. Kalau akhirat tidak, hendaknya kamu berlomba dengannya. Ini contoh bagaimana para salaf dahulu dalam mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah. Selama ada peluang, mereka tidak menyia-nyiakan peluang yang ada. Maka dari itu, hendaknya kita pun demikian. Ya, dalam beramal, ya, hendaknya betul-betul kita memenuhi 4 hal yang saya sebutkan tadi. Ikhlas karena Allah Ta'ala, mengikuti tuntunan Nabi SAW, bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah, dan yang keempat adalah supaya kita tidak menunda-nunda dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang hamba tidak mengetahui umurnya dan usianya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelah iman dan amal, kemudian Allah menyebutkan wa tawassaw bil haq. Tawassaw bil haq ini adalah suatu sifat di antara sifat-sifat orang-orang yang tidak merugi. Makanya para anbiya, para rasul, mereka selalu memberikan wasiat kepada umat-umat mereka. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau orang yang sangat mencintai umatnya. Makanya beliau betul-betul harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau betul-betul haris, semangat dalam memberikan nasihat, berikan peringatan kepada umat ini, ya, supaya mereka betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, agar mereka selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sendiri, beliau contoh teladan dalam bagi kita. Beliau mengatakan ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat itu keikhlasan kepada Allah Ta'ala, keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah, dan hidup ini adalah, atau sebagai umat ini adalah selalu saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Kemudian dalam menghadapi ujian juga demikian. Karena hidup ini Allah menjadikannya sebagai, ya, dunia ini, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, innama wudi'at ad-dunya lil ibtila. Dunia ini Allah ciptakan, ya, Allah desain dunia ini untuk ibtila, untuk ujian. Ya. Maka hendaknya setiap orang menyiapkan pada dirinya pangkalan kesabaran. Ujian itu akan datang, ya. Sudah ada pangkalannya, itu sabar. Ya, karena hidup ini adalah ujian. Makanya kita harus sabar. Ujian dalam berdakwah,
ujian dalam beramal, ujian dalam beribadah, ujian dalam rezeki termasuk. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Ta'ala dan berbagai macam ujian, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ya, jangan kita ragu bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menguji hambanya, Allah menginginkan kebaikan bagi hamba itu. Ya, sehingga kita tidak boleh su'dzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, harus tetap sabar dan saling wasiat, tawasau bis sabr, wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ya, termasuk dalam dakwah pada Allah Ta'ala banyak ujian. Ya, dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang mengejar dunia. Ya, mereka menguji. Ya, mungkin melawan dakwah ini, ya, atau tidak menyetujuinya, atau memboikotnya, atau mendemonya. Ya, ini adalah hal-hal yang memang kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Yang jelas bahwa apabila kita telah berbuat sesuatu dengan niat karena Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan rugi. Pasti semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita dianjurkan untuk kita memberikan kepada Islam ini. Ya, apa yang kita bisa, yang kita miliki, mari kita berikan. Mungkin harta, tenaga, ilmu, pikiran, ya, dan hal-hal yang baik yang mampu kita berikan pada agama ini, mari kita ikut memberikan pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya kita serahkan pada Allah dan hanya mengharapkan yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ya, ini yang terpenting agar betul-betul dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita berupaya untuk ikhlas. Ikhlas sesuatu yang berat. Kenapa ikhlas itu berat? Karena nafsu ini tidak dapat bagian. Nafsu dalam diri kita ini minta bagian. Dia minta dipuji, dia minta disanjung, dia minta dihargai, ya, dia minta tempat yang nyaman, dia minta hal-hal yang dimintainya. Nah, ketika seorang ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia tidak mendapatkan itu semuanya. Makanya nafsu itu berat pada jiwa seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, para salaf dan yang lainnya, mereka mengatakan tentang beratnya niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja mereka seperti itu, apalagi kita di zaman seperti ini. Maka dari itu, kita tetap tidak boleh putus asa, terus berupaya untuk tetap ikhlas dalam beramal dan selalu meluruskan niat dalam semua amal-amal ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang berbuat satu kebaikan, pasti dia akan melihat apa yang dia lakukan selama itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dan siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan walaupun satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya di akhirat kelak. Sebaliknya, jangan kita gampangkan masalah-masalah dosa, kemaksiatan dan yang lainnya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena setiap orang pun akan melihat apa yang dia lakukan dari keburukan itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Dan barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang buruk walaupun setitik debu, dia akan melihatnya. Nah, ini dunia tempat kita beramal, akhirat tempatnya hisab. Maka di saat kita diberi kesempatan beramal, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena akan datang suatu saat yang kita tidak bisa lagi beramal kecuali ketika kita hidup di dunia ini. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang memiliki amal-amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada umat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini satu hal yang merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk meneruskan amal-amal ibadahnya atau pahala amal-amalnya ketika dia lakukan sesuatu itu dalam hidupnya di dunia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sekedar nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Afwan Ustaz, ada permintaan pertanyaan untuk disampaikan ke jenengan, yaitu yang pertama dari Fulan. Beliau bertanya, "Ustaz, hati saya lurus ingin sekali menuju ke dalam
keadaan beragama yang lebih baik. Namun terkendala akan izin suami. Banyak sekali hal-hal yang berseberangan di antara kami berdua, dan yang paling vital dalam hal ketauhidan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya merasa saya sendiri di tengah-tengah keluarga saya. Baik, pertanyaannya bagus insyaallah ta'ala. Ya, ini juga salah satu bentuk dari ujian dalam kehidupan kita ini. Ya, Anda yang bertanya atau ibu yang bertanya, kami tetap menganjurkan untuk terus bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut, dan perbanyak doa mohon pada Allah Ta'ala agar suami bisa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik, diberikan inayah. Karena yang memegang hati manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah membolak-balik hati hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah hendaki. Maka selama kita berharap pada Allah Ta'ala dan terus berdoa pada Allah Ta'ala, dan kita tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah dalam ya tauhid, dalam sunnah, tetap istiqomah, ya. Maka insya Allah, dan kita berharap Allah membuka pintu hati beliau, dan sesuatu itu kadang-kadang tidak terduga, ya, hal-hal yang bisa jadi itu menjadi satu hal yang dianggap mimpi, ternyata mungkin suami telah berubah kepada yang lebih baik. Maka dari itu, sementara ini kami tetap menganjurkan untuk Anda bersabar dan terus berdoa mohon pada Allah Ta'ala, dan tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah dalam menghadapi ujian tersebut. Satu contoh istiqomah yang kita lihat dalam kehidupan seorang hamba, ya, seorang wanita taruhlah, adalah contoh ada istri Fir'aun, ya, yang mana dia adalah taghut Fir'aun itu, tapi istri adalah seorang wanita yang solehah. Dia bertahan sampai Allah menurunkan pertolongan kepadanya, ya. Lah, kita kan ini masih sama muslimah, ya, belum sampai kepada derajat yang lebih yang seperti Fir'aun gitu. Ya. Maka ya apa namanya? Di sini penting kesabaran. Ya, sabarlah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah membuka hati beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Tanya Ustaz, saya seorang perempuan, punya adik laki-laki yang sudah balik. Akan mungkin sedikit. Jadi ada tetangga kami menyampaikan bahwa dulu ibu kami pernah cerita kepada tetangga kami bahwa adik kami ini hasil dari perselingkuhan. Terus bagaimana cara saya menanyakan kepastian tersebut kepada ibu kami? Baik. Pertama, masalah-masalah seperti ini memang sebetulnya masalah yang sensitif, artinya memerlukan bukti dan saksi. Apalagi menuduh berzina, itu satu hal yang merupakan dosa besar. Kecuali pengakuan dari orang yang melakukannya, dan itu pun dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak terpaksa dan tidak tertekan. Ya, maka mungkin ada cara untuk menanyakannya, mungkin dengan cara mungkin bersurat atau apa, ya. Kalaupun misalnya orang tua tidak mengakui hal tersebut, maka ya tetap kita berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-waladu lil firash. Al-waladu, anak itu adalah ya tetap dihitung anak dari istri yang ditiduri, gitu. Di firash, di kasurnya. Jadi tetap selama tidak ada bukti-bukti, tetap anak itu dikategorikan anak ayah, anak yang saudara kandung. Karena al-waladu lil firash, anak itu dilihat dari tempat tidurnya, gitu loh. Nah, maka itu mungkin sementara, apalagi hal-hal ini mungkin sensitif, mungkin akan bisa mengganggu orang tua juga. Tapi kalau bisa dengan cara jujur, tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, maka
itu juga tidak mengapa. Namun apa yang mau dilakukan sekarang? Kalau memang demikian, ya tidak dilakukan kecuali taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Suruh kembali pada Allah taala, bertobat. Kadang-kadang bisa juga dengan cara kita memperdengarkan ceramah misalnya tentang orang yang berzina, punya anak, agar intinya supaya kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau anak laki-laki itu misalnya yang sudah balik itu anak perempuan tadi ya? Dan dia yang anak zina yang anak laki kan, dia selama tidak ada pengakuan dan lain sebagainya tetap binnya kepada ayahnya yang ya firosh itu al-walad lil firosh, kepada ayah yang sekarang itu, selama tidak ada keterangan dan yang lain halnya maka tetap dibinkan ya putra dari ayah yang sekarang. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan ketiga, Ustaz, mungkin yang terakhir. Jika seorang anak menyakiti hati orang tua, akan tetapi orang tua tersebut bersabar dan memaafkan anak tersebut, apakah anak tersebut tetap berdosa? Baik, pertanyaan ini bagus. Yang terpenting di sini adalah supaya anak itu menyadari bahwa dia telah berbuat jelek pada orang tuanya. Orang tua boleh maafkan, insya Allah Allah maafkan. Allah maafkan pada anak itu. Tetapi anak ini pun harus tahu bahwa dia telah berbuat dosa kepada orang tuanya. Sehingga dia pun meminta maaf kepada orang tuanya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sebab kalau orang tua memaafkan tapi anak ini tidak menyadari bahwa dia berbuat dosa pada orang tuanya, yaitu hanya satu sisi yang mendapatkan semacam nilai positif, padahal anak ini pun perlu dia tuh mengetahui bahwa perbuatannya telah menyakiti orang tuanya. Makanya orang tua itu ketika maafkan anaknya, dia jelaskan bahwa kamu telah berbuat dosa, berbuat kesalahan pada orang tuamu, telah durhaka pada orang tuamu, ini misalnya disebutkan. Ya tapi misalnya ibu maafkan, ya ayah maafkan, cuma kamu jangan sampai ulangi lagi perbuatan tersebut. Sehingga kita pun mengajarkan mereka, sebab dia khawatirkan nanti dia ulangi lagi pekerjaannya, perbuatannya. Padahal kita inginkan anak ini menjadi baik, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting anak itu mengetahui dan menyadari bahwa dia telah berbuat dosa atau berbuat durhaka kepada orang tuanya. Adapun sikap orang tua memaafkan anaknya, ini sikap yang terpuji, ya. Sikap yang terpuji, dia ingin anaknya selamat dari adab Allah, selamat dari kesulitan dalam kehidupan ini. Maka dia maafkan anaknya, tapi tetap dengan nasihat dan peringatan supaya anaknya tahu betul bahwa dia berbuat kesalahan pada orang tuanya dan orang tuanya maafkan kesalahan tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, demikian kajian dan ceramah singkat pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah taala anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.